Baik, jadi saat ini saya akan coba untuk melakukan demonstrasi untuk melakukan pemodelan atau analisis spasial dari data yang tersedia. Ya. Jadi dalam hal ini data yang tersedia ada 4 macam. Yang pertama adalah data batas kelurahan di Kota Samarinda. Kemudian ada data spasial peta rupa bumi. Kemudian ada juga data spasial tutupan lahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, saya coba share screen dulu di Windows Explorer untuk melihat data apa saja yang ada. Nah, dari yang kita berikan tadi ada 4 RAR ya. Tadi saya sebutkan yang pertama batas kelurahan, kemudian Kota Samarinda ini berisi peta rupa bumi, kemudian tutupan lahan KLHK RAR ini berisi data tutupan lahan dari tahun 1990 ya sampai 2020. Kemudian data Sentinel ini adalah citra satelit dari tahun 2018. Yang kebetulan tampilannya paling bersih gitu ya. Dan bisa kita gunakan untuk membantu mengetahui kondisi Kota Samarinda. Nah, setelah diekstrak semua, kita bisa lihat di sini, setelah diekstrak semua, ada shape file untuk batas kelurahan, kemudian ada citra sentinelnya, kemudian ada tutupan lahan Samarinda untuk tahun 1990 sampai 2020 di sini. Kemudian ada berbagai layer definition ya, istilahnya kalau dalam artis itu. Layer definition untuk setiap tahun yang ada informasi tutupan lahannya dari KLHK. Nah, jadi ini akan kita coba, kita mainkan, kita akan analisis untuk mendapatkan informasi tentang beberapa hal yang mungkin kita butuhkan dalam pekerjaan kita. Baik, saya pindah share-nya ke ArcGIS. Baik, jadi tampilannya masih kosong seperti ini karena belum ada data yang ditambahkan. Kita arahkan dulu ke tempat kita mengekstrak data tadi. Saya mengekstraknya ke D tadi. D, kemudian aplikasi GIS. Nah, di sini akan terlihat ya banyak layer definition ini. Karena mulai dari tahun 1990 sampai 2020 ada semua datanya. Kemudian ada juga layer definition untuk Sentinel. Ya, kemudian ada juga batas kelurahan dan untuk data RBI-nya ada di dalam folder Kota Samarinda ini. Nah, ini banyak juga datanya. Nah, kalau di peta rupa bumi Indonesia ini banyak sekali tema-temanya. Dan yang poligon-poligon ini kalau dijadikan satu sebenarnya membentuk keseluruhan Kota Samarinda. Nah, kita coba lihat mana data yang bisa kita gunakan. Nah, contoh yang pertama, kita punya kebutuhan untuk menganalisis berapa sih luas wilayah atau sebarannya dari sempadan sungai sejauh 50 meter misalnya. Jadi sempadan sungai sejauh 50 meter untuk sungai yang besar, dalam hal ini Sungai Mahakam dan Karangmumus. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kita bisa mungkin tampilkan background citranya dulu supaya lebih nyaman dilihatnya. Jadi ada background citra Sentinel. Coba saya tampilkan, tapi kalau ada tanda merah seperti ini, mungkin bisa disambungkan kembali saja karena posisi foldernya mungkin berbeda. Jadi bisa diklik kanan di nama citranya ini. Kemudian dipilih menu data, prepare data source. Kemudian kita arahkan ke citranya. Nah, ini di sini T50 MNE bla bla bla. Nah, kalau sudah dia akan muncul citranya Kota Samarinda ya. Liputan Kota Samarinda yang sudah ditajamkan, sudah dipertajam tampilannya sehingga bisa lebih mudah untuk dilihat dan dianalisis. Nah, sekarang kita mau lihat dari Sungai Mahakam ini 50 meter kita perlu membuat sempadan. Nah, jadi kita perlu memiliki batas Kota Samarinda untuk batas luarnya tentunya. Kemudian harus juga ada batas dalamnya yaitu garis sungai ini.
Kita coba lihat dari data yang kita punya. Jadi di sini ada administrasi kecamatan, ya. Kemudian ada juga tadi batas kelurahan 59. Coba kita periksa dulu batas kelurahan 59. Nah, ini sudah mewakili 59 kelurahan di Kota Samarinda. Dan ini sumber datanya adalah dari pemerintah Kota Samarinda sendiri. Kita double cek dulu ya. Jadi ini kelurahan sudah seperti ini batasnya. Kita double cek dulu apakah datanya sudah persis sama dengan data dari Peta Rupa Bumi Indonesia. Dalam hal ini yang skala 50.000. Jadi kita buka dulu administrasi kecamatan di sini. Nah, ini. Jadi secara sekilas terlihat harusnya sudah sama ya. Jadi kita taruh di atas yang batas kelurahan. Kemudian yang bawah ini adalah administrasi kecamatan. Nah, ternyata masih ada perbedaan ya. Jadi batas luar sesuai dengan RBI ternyata masih belum sama persis dengan batas kelurahan. Nah, nanti ini menjadi PR kita juga ya untuk menentukan atau memutuskan batas mana yang digunakan. Nah, tentunya kita harus memastikan dengan pihak pemerintah kota mana yang mereka gunakan dari dua sumber data ini. Tapi untuk sementara, untuk kemudahan kita saja dulu, kita gunakan yang administrasi kecamatan. Jadi yang kelurahan ini kita matikan dulu. Kemudian batas kecamatan kita mungkin buat hollow saja. Jadi no color, kemudian makanya kita buat kuning dan tebal gitu. Nah, supaya terlihat tampilan di belakangnya. Nah, sekarang kita mau membuat buffer kan. Kita mau membuat buffer di dalam batas Kota Samarinda. Jadi yang perlu kita lakukan pertama adalah kita perlu membuat batas terluar dari Kota Samarindanya dulu. Yang dalam hal ini itu belum ada kan. Ini ada tapi dia masih bisa, ini ada tapi lebih terlalu rinci karena ada batas kecamatannya. Nah, jadi kita buat dulu dari sini. Kita buat satu data baru untuk menunjukkan batas luar dari Kota Samarinda. Bagaimana caranya? Ini bisa kita copy dulu. Jadi administrasi kecamatan ini kita duplikasi dulu, klik kanan. Kemudian ada perintah di situ data, dan lanjutnya ada export data. Kita ekspor di lokasi kita kerja. Saya di folder aplikasi KIS ini. Saya coba ekspor menjadi batas Kota Samarinda RDI 50K. Ini dikasih juga AR ya. AR ini untuk menunjukkan bahwa dia adalah area. Oke. Sudah, kita ekspor saja dulu. Kemudian ditambahkan. Nah, selanjutnya kita mau edit dulu. Jadi kita buang yang di luar Kota Samarinda. Kita tahu Kota Samarindanya ada di poligon ini yang saya lingkari. Nah, jadi yang di luar ini kita buang dulu dari data tadi. Kita edit yang batas kecamatan, batas Kota Samarinda ini. Dengan klik kanan pada namanya, kemudian edit features, start editing. Ya, kemudian kita pilih menggunakan icon select features ini. Jadi biasakan untuk memilih dengan select features, bukan dengan edit tools yang sekarang aktif ya. Karena kalau edit tool ini yang aktif, kemudian kita geser sedikit, nah maka petanya akan dengan sangat mudah tergeser seperti ini. Mengembalikannya lagi harus di-undo kalau kita masih bisa ingat bahwa kita melakukan kesalahan. Tapi kalau tidak ingat, maka tergeser seterusnya. Dan ini akan langsung menyebabkan kesalahan. Ya, jadi diingat memilihnya tidak dengan edit tools, tapi menggunakan select features. Ini sekarang saya kembalikan dulu, ya undo. Sudah kembali ke tempatnya. Kita pilih menggunakan select features. Kemudian kita pilih poligon-poligon yang di luar. Nanti tolong diingat di sebelah kirinya ini, jangan ada yang terpilih yang lain. Jadi hanya satu poligon saja yang aktif selain citra yang paling bawah. Ya, jadi hanya citra yang nyala dan yang poligon yang kita edit.
Nah, kalau sudah kita bisa pilih beberapa juga dengan tombol shift ya. Tombol shift di keyboard, diklik, kemudian dipilih dengan tombol shift. Kita pilih mana-mana yang mau kita buang ya, yang tidak kita gunakan. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa pilih menu di edit dan delete. Nah, sekarang sudah tinggal tengahnya sesuai dengan batas persamaan dan beberapa yang ada di pinggirnya. Kita buang lagi yang di pinggirnya supaya bersih. Kita pilih lagi yang pinggir. Kemudian kita delete lagi. Nah, sekarang sudah bersih, tinggal tengahnya. Nah, tapi ada satu tugas lagi, karena ini masih terbagi dalam kecamatan. Sementara kita mau batasnya adalah batas kota keseluruhan, kan? Nah, jadi ini perlu kita satukan dulu. Nah, menyatukannya cukup kita pilih lagi dari keseluruhannya ini. Dari ujung kiri atas ke ujung kanan bawah. Kemudian kita pilih saja menu editor dan merge. Dia akan menyatukan ke 10 poligon tadi menjadi satu poligon saja yang mewakili kota Samarinda. Ya, ini adalah hasil akhirnya. Jadi batas kota Samarinda menurut peta rupa bumi Indonesia ini ada tertampil di sini dengan warna biru terang dan biru muda ya. Nah, jadi inilah yang kita gunakan untuk membatasi kota Samarinda. Nah, kita sekarang bisa hentikan editingnya karena udah cukup. Stop editing, kita save, dan kita rubah warnanya supaya tidak menghalangi yang di belakang untuk terlihat. Jadi no color, outline-nya yang dibuat kuning tebal seperti tadi. Kemudian yang administrasi kecamatan mungkin kita bisa tutup dulu. Yang kelurahan juga sementara ditutup dulu. Nah, sampai langkah sini sudah bisa mengikuti ya. Oke, langkah selanjutnya kita mau membuat buffer. Tadi tugasnya kan perlu membuat buffer yang ada di Sungai Mahakam dan Karangmumus. Sementara Mahakam saja dulu ya supaya mudah. Nah, dari tugas itu kita perlu melihat di dalam folder Kota Samarinda ini yang isinya adalah peta rupa bumi Indonesia. Kita ambil coba yang Sungai AR. Sungai AR. Nah, ini. Kita tarik saja Sungai AR. Nah, itu sekarang udah muncul. Nah, kita evaluasi dulu, kita periksa dulu datanya ya. Jadi kita matikan citranya, kemudian kita lihat dari sungai berbentuk poligon ini. Nah, ini berbentuk poligon ini. Jadi kita akan membuat buffer dari poligon yang merah ini, merah muda ini. Ini Sungai Mahakam, kemudian ini Sungai Karangmumus. Jadi Karangmumus juga ada yang termasuk di dalam sungai yang besar di sini. Dan satu lagi adalah sungai yang berada di Kecamatan Sampitan ini, di daerah Matroman, Kelurahan Matroman. Nah, dari sini kemudian kita bisa coba membuat buffernya ya, membuat buffer atau wilayah penyangganya. Nanti setelah mendapatkan buffer baru kita bisa potong lagi dengan menggunakan batas luar kota Samarinda. Oke, untuk membuat buffer kita bisa langsung dari menu geoprocessing. Kemudian ada menu buffer di sini. Kita buat buffer berdasarkan input berupa Sungai AR tadi. Ya, Sungai AR. Kemudian di sini mungkin perlu waktu sebentar untuk mikir komputernya. Ya, kemudian nanti linear unitnya kita masukkan 50 meter ya. Karena kita mau membuat buffer sejauh 5 meter. Kemudian di sini sebenarnya juga bisa diisi berdasarkan field ya. Jadi buffernya bisa dibuat berdasarkan isian kolom, tapi pada latihan ini kita hanya menggunakan jarak yang sama, yaitu 50 meter.
Nah, ini full site type-nya bisa dibiarkan saja. Full atau ya, menggunakan full ini tetap akan sama untuk polygon. Jadi luarnya saja yang akan dibuat batas gitu ya. Tapi kalau kita menggunakan garis dengan perintah full ini, dia akan membuat garis di kanan dan kiri dari garis itu. Ya. Oke, selanjutnya kita bisa geser ke bawah. Ini biarkan saja planar, jadi sesuai dengan koordinat petanya. Kemudian di solve type-nya, apakah all atau list. Ya. Nah, ini sebaiknya kita buat all ya, supaya tidak ada overlap. Tidak ada overlap poligonnya, yang juga akan mengakibatkan nanti overlap dan duplikasi pada luasannya. Jadi kita pilih yang all. Nah, kemudian kalau kita mau melakukan dissolve bisa menggunakan beberapa kolom ini, tapi di sini kita belum melakukannya. Oke, kalau sudah kita periksa lagi output feature class-nya. Jadi kita mau simpan dia sebagai apa, kita tentukan dulu dengan tombol kuning ini. Kita masukkan di dalam praktikum aplikasi GIS. Kita lihat di sini, kita buat buffer 50 meter. Kemudian kita beri nama lagi Mahakam Karangmumus. Ini bisa jadi nanti kita mengulang atau salah. Jadi kita biasakan saja versi 1. Nanti kalau ada pengulangan, kita masuk versi 2 dan seterusnya. Jadi versi terakhir itu adalah versi yang paling benar. Oke, kita save. Dia akan otomatis menambahkan ekstensi SHP di sini. Kemudian kita eksekusi. Biarkan dia bekerja. Baik, sekarang udah bisa kelihatan dari gambar ini kalau kita turunkan dari table of contents ini kita taruh ke bawah buffernya. Nah, maka akan terlihat di sini tambahan area ya. Tambahan area dari sungai yang ada di peta asli. Dan perpotongannya sudah dijadikannya satu ya. Jadi tidak ada lagi overlap poligon yang mengakibatkan duplikasi dalam perhitungan luas. Nah, ini Karangmumus juga sudah dibuat buffernya. Jadi ini sudah bisa kita gunakan dalam analisis selanjutnya. Nah, selanjutnya kita mau lihat buffer ini tapi hanya yang ada dalam kota Samarinda kan. Jadi kita harus potong wilayah yang luarnya ini. Nah, untuk memotong kita bisa gunakan perintah clip. Ya, jadi buffer yang sudah dibuat ini kita clip gitu ya. Menggunakan perintah geoprocessing juga. Kemudian ada perintah clip di sini. Kita masukkan buffernya sebagai input. Kemudian batas kota Samarindanya sebagai bahan untuk mengklipnya, untuk memotongnya. Jadi sekali lagi inputnya adalah buffer 50 meter. Kemudian fitur yang untuk mengklip atau memotong adalah batas kota. Outputnya kita tentukan, jangan lupa. Nah, di sini kita buat buffer 50M. Kali ini kita buat yang versi 2. Nah, ini adalah proses yang kedua. Jangan lupa membuat catatan proses ya. Jadi versi 1 tadi apa, versi 2 ini sekarang apa, dicatat sendiri supaya tidak lupa. Kemudian kalau sudah kita bisa eksekusi. Oke. Prosesnya cukup cepat. Nah, sekarang kalau kita matikan buffer yang pertama dan sungainya, maka akan terlihat buffernya hanya ada di kota Samarinda saja. Nah, ya, jadi kalau kita tumpuk dengan sungai ini ya, misalnya, kelihatan sungainya seperti ini. Nah, buffernya akan tampak di luar sungainya itu. Dan hanya terbatas pada wilayah administrasi kota Samarinda. Ya, nah ini buffernya kan berhenti sampai sini sesuai dengan batas kota. Ini batas kotanya ada di sebelah sini. Nah, di sini. Sehingga dia mengikuti dan memotongnya
di bawah sini gitu ya. Nah, di sini motongnya. Jadi tidak ada buffer yang akan ada di luar kota Samarinda. Nah, ini kita membiasakan untuk bekerja secara rapi ya. Baik, jadi kalau kita kemudian mau membuat buffer lagi, silakan tinggal ditambah saja. Ya, kita juga bisa langsung membuat 100 meter atau misalnya untuk sungai yang kecil mungkin 20 meter dengan ketentuan di Kementerian PU misalkan. Baik, ini latihan yang pertama mengenai buffer ya, kita sudah selesaikan. Jadi tugasnya tadi instruksi yang pertama adalah membuat buffer selebar 50 meter dari sungai-sungai besar di Kota Samarinda. Jadi sungai besarnya diwakili oleh set file yang namanya Sungai AR tadi. Kemudian dibuat buffer dan dipotong sesuai dengan batas luar Kota Samarinda. Baik, kita selesai dengan latihan yang pertama. Latihan yang kedua, sekarang kita mau mencoba melihat, misalkan untuk salah satu persyaratan membuat IPAL adalah jaraknya minimal berapa kilometer? Minimal 3 kilometer dari pusat kota dan pemukiman yang ada di wilayah yang kita kaji. Nah, bagaimana caranya? Kita matikan dulu yang sungai ini yang sudah kita kerjakan. Kita tinggalkan batas sungai, batas kota dan citra satelit supaya kelihatan bagus. Kemudian kita buka yang di Kota Samarinda itu ada shapefile yang namanya pemukiman AR. Nah, ini. Jadi kalau sudah dibuka, kita matikan dulu satelitnya. Nah, itu akan terlihat sebaran pemukiman di Kota Samarinda. Nah, sekarang salah satu persyaratan IPAL tadi kan jaraknya dari pemukiman dan wilayah perkotaannya itu 3 kilo kan. Nah, berarti kita harus membuat buffer dari pemukiman ini sejauh 3 kilo. Baru kita bisa menempatkan IPAL di situ. Nah, bagaimana caranya? Sama dengan tadi. Ya, kita buat buffer dulu. Tapi untuk yang pertama ini, kita perlu potong dulu pemukimannya. Kenapa? Ambil contoh di sini. Di sini kan ada pemukiman, tapi bukan wilayah Kota Samarinda kan. Nah, jadi misalkan kita tidak mau mempertimbangkan ini, yang kita pertimbangkan hanya yang Kota Samarinda saja. Nah, jadi ya kita buang ini. Tapi kalau misalnya kita mau mempertimbangkan juga di wilayah pemukiman yang di luar Kota Samarinda juga mau kita jauhkan dari IPAL, berarti semua pemukimannya akan kita gunakan untuk membuat buffer. Sehingga nanti yang tidak masuk di dalam buffer saja yang bisa diajukan sebagai area IPAL, operasi pengelolaan air limbah. Baik, kita ambil opsi yang kedua, yaitu kita ingin juga menjauhkan pemukiman yang di luar Kota Samarinda dari IPAL yang dibuat di Kota Samarinda, ya. Yang lebih masuk akal mungkin pendekatannya seperti itu. Kita bisa langsung juga membuat buffernya, jadi geoprocessing kemudian buffer. Kemudian kita masukkan inputnya adalah pemukiman AR tadi. Outputnya kita tentukan buffer 50 meter. Misalkan kita tulis di sini pemukiman. Nah, tapi bukan 50 meter, 3 km ya, 3 kilometer. Sorry. Jadi ini karena jaraknya 3 kilometer, maka namanya juga kita buat buffer 3 kilometer. Nah, sekarang kita masuk ke linear unit. Itu ada kilometer pilihannya. Kita masukkan 3 kilometer. Yang lainnya tetap sama, full, all, dissolve-nya tadi all ya. Yang lainnya biarkan saja. Kalau sudah siap semua, kita tinggal eksekusi. Biarkan komputer bekerja, kita tunggu sampai selesai. Melakukan buffer.
Oke, sekarang udah selesai. Sekarang kita tengok, kita lihat, kita cek. Nah, berarti sangat sedikit area yang bisa digunakan sebagai tempat lokasi IPAL di Samarinda. Kenapa? Karena yang lainnya biru ya. Artinya kalau biru dia ada masuk dalam buffer 3 km ke pemukiman tadi. Jadi yang tidak masuk cuma 2 spot ini. Satu di utara, ini. Satunya di selatan, daerah pertambangan ini. Ini saja yang tidak masuk dalam radius 3 km. Jadi tentunya bisa dilakukan proses lebih lanjut. Ya, dari yang kita hasilkan ini, kemudian ini masuk tidak dengan kriteria IPAL yang lain misalkan. Nah, silakan nanti sebagai tugas kalian dicari kriteria untuk menentukan IPAL itu selain dari jarak dari pemukiman ini apa. Kalau dari yang sempat saya ketahui, dia membutuhkan juga informasi atau persyaratan tentang topografi. Topografi dia mintanya yang tidak terlalu terjal. Kemudian dia berada secara elevasi tidak berada di atas dari pemukiman. Karena kalau di atas pasti nanti bisa membuat pencemaran terhadap pemukiman di sebelahnya juga gitu kan. Nah, kemudian nanti kriterianya misalkan ada badan sungai yang jadi penerimanya itu posisinya bagaimana. Nah, itu bisa dicari, ditelusuri dulu. Kemudian biasanya juga ada informasi tentang bahaya banjir dan jenis tanah. Nah, jenis tanah nanti kalau sudah sampai ke tahap itu, saya bisa share data spasial untuk jenis tanah di Kota Samarinda. Itu bisa digunakan. Bahaya banjir juga saya bisa berikan datanya. Nah, jadi tolong dicek dulu ya kriteria-kriteria teknis untuk penentuan IPAL ini. Kalau sudah ketemu, nanti dikomunikasikan di WA Group, supaya kalau ada data yang dibutuhkan, saya bisa support, saya bisa kirimkan. Baik, mungkin itu dulu contoh yang kita lakukan. Selanjutnya sebenarnya peta tutupan lahan tadi bisa kita mainkan juga ya. Misalkan kita mau tahu di daerah pemukiman ini ada tidak yang mengandung vegetasi misalnya. Nah, itu bisa kita lakukan overlay ya. Mungkin saya contohkan satu kali overlay, ini buffernya saya tutup dulu. Ya, jadi yang contoh selanjutnya yang ketiga adalah untuk overlay. Jadi kita bisa menggabungkan informasi dari berbagai macam sumber data. Misalnya kita mau mengoverlay atau menumpang susunkan antara pemukiman dengan tutupan lahan misalnya. Nah, penutupan lahan kan kita punya data KLHK tadi tuh. Jadi kita bisa buka data KLHK tadi, ambil saja yang tahun terakhir, tahun 2020. Nah, kalau dia berubah menjadi merah dan tidak tampil, kita bisa sesuaikan. Ini sekarang sudah tampil ya. Nah, misalnya kita mau tahu pemukiman itu betul tidak didelineasi sebagai tutupan lahan pemukiman di dalam peta KLHK ini. Kalau misalnya tidak, berarti harus disesuaikan lagi kan gitu ya. Nah, untuk melakukan overlay atau tumpang susun, kita bisa memerintahkan lewat geoprocessing ya. Geoprocessing, kemudian kalau kita mau semua wilayah itu terpetakan, termunculkan, meskipun ada yang di luar batas-batas Samarinda gitu ya dari peta KLHK-nya, kita menggunakan perintah union. Tapi kalau kita ingin menampilkan hanya yang berpotongan saja, kita tampilkan intersect. Nah, untuk keperluan sekarang karena kita sudah tahu batas luarnya adalah wilayah pemukiman saja, bukan yang Kota Samarinda, maka kita bisa gunakan yang intersect kali ini. Nah, jadi intersect antara pemukiman dengan tutupan lahan KLHK pada tahun 2020 yang itu digambarkan sebagai lahan KLHK. Nah, jadi ini kita sudah masukkan pemukiman. Yang kedua adalah lahan KLHK. Kemudian outputnya kita tentukan lahan pemukiman gitu ya, karena kita tadi menampalkannya dengan lahan pemukiman. Nah, kalau sudah bisa kita eksekusi. Nah, sebagai hasilnya nanti kita akan mendapatkan wilayah-wilayah pemukiman yang beririsan dengan peta tutupan lahan tadi. Saya matikan semua. Nah, ini yang biru ini. Kalau kita buka tabelnya, nah ini bisa ada informasi tutupan lahannya di sini.
Nah, cuman karena tutupan lahannya masih dalam bentuk kode, nanti perlu kita terjemahkan lagi. Tapi ini sebenarnya kode PL20ID ini adalah kode tutupan lahan. Nah, ini nanti bisa kita lihat dan bisa kita tampilkan gitu ya, dan kita analisis lebih lanjut. Baik, sementara mungkin itu dulu yang mau saya share hari ini. Mudah-mudahan bisa dicoba, dikerjakan. Untuk tugas selanjutannya, coba tadi ditemukan kriteria-kriteria untuk menentukan IPAL tadi. Kemudian dicoba dengan data yang ada itu bisa atau tidak. Dan kalau kurang atau ada data tematik yang diperlukan yang perlu ditambahkan, silakan kontak ke saya. Jadi selama seminggu ini nanti kita coba sama-sama lengkapi dan kita bisa nanti modelkan kawasan IPAL yang paling tepat posisi di Samarinda ada di mana. Itu ya untuk minggu ini. Saya coba stop recordingnya dulu.